Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafni Lindita Wisesya dengan stambuk B1B119052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul biaya modal. Langsung saja, yang pertama, pengertian biaya modal. Cost of capital. Cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Ada dua sumber dana perusahaan, yaitu ekuitas equity dan utang jangka panjang debit. Jadi, biaya modal adalah gabungan antara cost of equity dan cost of debit yang terbagi atas dua jenis, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Secara individu ada biaya modal, utang perniagaan, utang wesel, utang jangka pendek, biaya modal laba ditahan. Sementara itu, secara keseluruhan ada biaya dari rata-rata tertimbang dari beberapa sumber modal yang digunakan. Yang kedua, manfaat menghitung biaya modal. Biaya modal juga seringkali digunakan sebagai diskon rate perusahaan, yaitu untuk menghitung nilai perusahaan dan menentukan apakah aktivitas perusahaan baik untuk dijalankan. Apabila proyek aktivitas tersebut menghasilkan tingkat pengembalian IRR yang lebih besar daripada cost of capital, berarti investasi tersebut memberikan nilai tambah. Jika pengembalian lebih kecil, aktivitas tersebut mengurangi nilai perusahaan. Ada 3 alasan melakukan pentingnya perhitungan. Yang pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan, biaya-biaya yang harus diminimalkan termasuk biaya modal. Yang kedua, estimasi biaya modal diperlukan dalam pengembalian keputusan untuk menganggarkan modal. Yang ketiga, keputusan seperti leasing dan modal kerja juga membentukkan estimasi biaya modal. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan yang pertama sebelum pajak. Perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukannya perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. Yang kedua, setelah pajak, after tax basis. Yang ketiga, sebagai discount rate. Untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini merupakan biaya modal yang menyeluruh, overall cost of capital. Misalnya, kita menggunakan metode present value, metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi. Maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari profits dan pengeluaran investasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat, karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Yang kedua, tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam WACC, yang terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan, yang terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kebijakan struktur modal. Perhitungan WACC tidak didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya, sehingga jika struktur modalnya berubah, maka biaya modalnya akan berubah. Yang kedua,
Kebijakan dividen. Penurunan radio pembayaran dividen mungkin menyebabkan biaya modal sendiri meningkat sehingga WACC-nya naik. Yang ketiga, kebijakan investasi. Akibat dari kebijakan investasi akan membawa dampak yang berisiko. Besar kecilnya risiko inilah yang akan mempengaruhi biaya modal. Yang keempat, variabel-variabel penting yang mempengaruhi biaya modal antara lain keadaan perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebasnya risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Yang kelima, daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Yang keenam, keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat oleh manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstentif, tingkat risiko perusahaan akan bertambah. Investor selanjutnya meminta tingkat yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan meningkat juga. Yang ketujuh, besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.